Rani pikir pekerjaannya sudah cukup dekat dengan kematian. Sampai suatu malam, ada suara berbisik di kamar mandinya. "Mandikan saya dong, Mbak." Besok paginya, di atas meja besi rumah sakit, Rani membuka kain kafan dan menemukan wajah yang sama persis dengan sosok yang berdiri semalam di bawah pohon mangga depan rumahnya. Namanya Rani, usianya 28 tahun. Pekerjaannya bukan pekerjaan yang biasa dibanggakan orang. Rani adalah petugas pemulasaran jenazah di sebuah rumah sakit pemerintah yang letaknya agak jauh dari pusat kota. Bangunannya tua, cat, dindingnya mulai mengelupas, dan lorong-lorongnya selalu berbau campuran cairan pembersih, obat-obatan, dan sesuatu yang tak pernah bisa benar-benar hilang, bau kematian. Setiap hari, tangan Rani terbiasa menyentuh tubuh-tubuh dingin yang sudah tak bernapas, mengganti kain kafan yang basah oleh darah atau cairan tubuh, membersihkan luka terakhir yang menjadi saksi bisu cara seseorang meninggalkan dunia. Mata orang-orang yang sudah tak bisa melihat apapun lagi. Banyak orang mengira Rani berani karena pekerjaannya. Padahal tidak, dia hanya terbiasa. Ketika kamu terlalu sering berada di dekat sesuatu, rasa takut perlahan berubah jadi rutinitas. Bagi Rani, mayat bukan hal menakutkan. Tubuh tanpa jiwa justru terasa jujur. Mereka diam, tidak berpura-pura, tidak menyimpan niat buruk. Yang menakutkan justru yang masih berjalan, berbicara, tertawa, tapi sebenarnya sudah mati dari dalam. Sore itu, Rani pulang lebih cepat dari biasanya. Tidak ada jenazah tambahan, dan kepala ruang pemulasaran menyuruhnya pulang untuk istirahat. Langit menggantung rendah, berwarna abu-abu kusam, seolah menahan hujan. Angin dingin menyapu jalanan, membawa bau tanah basah yang menusuk hidung sejak Rani turun dari motornya di depan rumah. Rumah itu bukan rumah besar, bangunan lama peninggalan almarhum ayahnya, dengan pagar besi yang sudah berkarat di beberapa bagian. Halaman depan cukup luas, ditumbuhi satu pohon mangga tua di sisi kiri. Pohon itu sudah ada sejak Rani masih belajar jalan. Akarnya besar, sebagian mencuat ke permukaan tanah, membuat halaman tampak tidak rata. Anehnya, tanah di bawah pohon itu selalu lembab. Meski musim kemarau panjang sekalipun, begitu membuka pagar, perasaan Rani langsung tidak enak. Suasana terlalu sepi. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara ibu yang biasanya bersenandung pelan. Bahkan suara burung pun seperti menghilang. Di teras, ibunya duduk di kursi kayu. Tubuhnya kaku, punggungnya sedikit membungkuk, wajahnya pucat, seperti orang sakit. Matanya kosong, menatap lurus ke halaman, tepat ke arah pohon mangga. Kakak laki-laki Rani berdiri di samping pintu, bersandar ke tembok. Sebatang rokok menggantung di jarinya, tapi tidak menyala. Abu rokoknya sudah jatuh ke lantai. Dibiarkan begitu saja, Ron. Suara ibunya bergetar saat menyadari kehadiran Rani. "Kamu tadi lihat, ada orang gak di halaman?" Rani mengernyit. Pertanyaan itu terdengar aneh. "Orang siapa, Bu?" tanyanya sambil menutup pagar. Kakaknya mengangkat tangan, menunjuk ke arah pohon mangga tua di samping rumah. Jarinya gemetar sedikit, seolah ragu menunjuk terlalu lama. "Tadi sore," kata kakaknya pelan, suaranya diturunkan seperti takut didengar sesuatu. "Ada perempuan berdiri di situ." Rani menoleh ke arah yang ditunjuk. Halaman kosong, tidak ada siapa-siapa. Hanya pohon mangga dengan daun lebatnya yang bergerak pelan tertiup angin. Tanah di bawahnya terlihat lebih gelap, seperti baru saja disiram air. Pakainya gaun merah, motif bunga. Lanjut ibunya. Suaranya mulai pecah. Dia diam aja, nggak ngapa-ngapain. Tapi entah kenapa ibu ngerasa dia ngeliatin kita. Matanya dingin. Rani mencoba tersenyum, meski dadanya terasa sesak. Dia mendekat dan memegang bahu ibunya. Mungkin ibu kecapekan atau salah lihat. Lagi mau hujan juga, cahaya suka aneh. Kakaknya menggeleng pelan. "Bukan salah lihat, gue juga ngeliat. Lama, dia berdiri di situ lama banget, Ron." Tidak ada yang bisa Rani katakan. Dia tidak ingin menakut-nakuti keluarganya. Akhirnya, dia memilih masuk ke rumah dan menutup pintu. Mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa semua itu hanya kebetulan yang terasa menyeramkan. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Rani makan seadanya, lalu masuk kamar mandi.
Lampunya kuning, redup, membuat bayangan di dinding tampak lebih panjang. Dia membuka keran, air mengalir pelan, memantul di lantai keramik saat dia membungkuk mencuci wajah. Rasa dingin tiba-tiba menyentuh tengkuknya, bukan air, bukan angin dari ventilasi. Itu seperti hembusan napas. Rani menahan napas, bulu kuduknya langsung berdiri. Lehernya terasa merinding, seolah ada bibir yang sangat dekat di belakangnya. Lalu terdengar suara perempuan, lirih, serak, sangat dekat, seolah berbisik tepat di telinganya. "Mandikan saya dong, Mbak." Tubuh Rani membeku. Tangannya mencengkram wastafel. Air keran masih mengalir. Suaranya kini terdengar terlalu keras di telinga. Jantungnya berdegup kencang, seperti ingin keluar dari dadanya. Dia berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Kamar mandi kosong. Pintu tertutup. Cermin hanya memantulkan wajah Rani yang pucat dan mata yang membesar ketakutan. Malam itu, Rani tidak bisa tidur. Lampu kamar dibiarkan menyala. Dia berbaring sambil memeluk selimut, mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya terus berputar. Sekitar pukul 2 dini hari, dia terbangun oleh suara aneh. Suara air menetes. Rani duduk perlahan. Di lantai kamarnya, terlihat bekas jejak kaki basah. Kecil, seperti kaki perempuan. Jejak itu berasal dari arah pintu kamar dan berhenti tepat di samping tempat tidurnya. Napas Rani tercekat. Dia menoleh ke meja kecil di samping ranjang. Segelas teh yang tadi sore dia buat sudah berubah warna. Bukan coklat, tapi hitam pekat, seperti air comberan. Di dasar gelas, ada endapan tanah busuk yang mengambang pelan. Dari luar jendela, terdengar gesekan halus. Rani mengintip dengan tubuh gemetar. Pohon mangga itu bergoyang pelan. Daunnya berdesir perlahan. Padahal malam itu tidak ada angin. Keesokan paginya, Rani masuk kerja dengan mata sembab dan kepala terasa berat. Tidurnya semalam nyaris tidak ada. Setiap kali memejamkan mata, bayangan jejak kaki basah itu selalu muncul, disusul suara perempuan yang berbisik dari belakang lehernya. Di perjalanan menuju rumah sakit, Rani terus meyakinkan diri sendiri kalau semua itu cuma efek kecapekan. Mungkin pikirannya terlalu lelah, mungkin imajinasinya terlalu liar karena terlalu sering berhadapan dengan kematian. Bangunan rumah sakit menyambutnya dengan wajah yang sama seperti biasa, tua, dingin dan suram. Lorong-lorong panjang dengan lampu neon putih yang berkedip di beberapa bagian. Suara langkah kaki para perawat bergema pelan, bercampur dengan bunyi roda ranjang yang didorong tergesa. Rani berganti baju kerja di ruang ganti, lalu berdiri sejenak di depan cermin. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Mata hitamnya cekung, bibirnya kering. "Fokus, Ron," gumamnya pelan. "Kerja aja kayak biasa." Dia baru saja melangkah keluar ketika seorang perawat senior menghampirinya. Wajah perawat itu tampak serius, bahkan cenderung tegang. "Ron," panggilnya. "Ada jenazah baru, perempuan, korban pembunuhan, baru masuk dari IGD." Rani mengangguk pelan. Tidak ada ekspresi terkejut di wajahnya. Dia sudah terlalu sering mendengar kalimat seperti itu. Kecelakaan, bunuh diri, pembunuhan, semuanya berakhir di tempat yang sama. "Oke," jawabnya singkat. Rani berjalan menuju ruang pemulasaran. Semakin dekat ke ruangan itu, suhu udara terasa semakin dingin. Bau khas formalin, antiseptik, dan sesuatu yang lebih amis menyambutnya. Begitu pintu logam dibuka, hawa dingin langsung menusuk kulit. Di tengah ruangan, di atas meja besi panjang, terbujur sesosok tubuh yang sudah dibungkus kain kafan. Kainnya tampak kotor di beberapa bagian, bernoda lumpur dan air hitam. Bau selokan masih menempel kuat, seolah jenazah itu baru saja diangkat. Dari tempat pembuangannya, Rani berdiri beberapa detik di depan meja itu. Dia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Tangannya yang sudah terbiasa menangani jenazah terasa sedikit gemetar kali ini, tapi dia memaksakan diri untuk tetap profesional. Perlahan, Rani membuka penutup kain kafan di bagian wajah. Dan saat kain itu tersingkap, lututnya langsung terasa lemas. Wajah perempuan itu pucat pasi, hampir keabu-abuan. Bibirnya membiru, sedikit terbuka seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tak pernah sempat. Rambutnya kusut dan lengket, masih basah oleh air kotor. Di lehernya, bekas cekikan tampak jelas, menghitam dan membekas kasar,
seperti dicengkeram dengan penuh amarah. Namun semua itu bukan hal yang paling mengejutkan. Rani, yang membuat nafasnya tercekat adalah gaun yang dikenakan jenazah itu. Gaun merah bermotif bunga, persis sama. Tidak ada bedanya. Gaun yang semalam dilihat ibunya. Gaun yang katanya dikenakan perempuan yang berdiri diam di bawah pohon mangga. Rani mundur setengah langkah. Tenggorokannya terasa kering. Matanya terpaku pada wajah itu. Mencoba mencari perbedaan. Mencoba meyakinkan diri kalau ini hanya kebetulan. Yang mengerikan, dia menoleh ke berkas yang tergeletak di samping meja. Nama Sarah, usia 27 tahun. Ditemukan selokan belakang kawasan pemukiman. Rani menutup mata sejenak. Dadanya naik turun tidak teratur. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seperti rasa bersalah yang datang tanpa sebab, bercampur dengan ketakutan yang mulai tumbuh. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Rani mulai bekerja. Dia menyiapkan air, perlengkapan mandi jenazah, dan kain bersih. Saat tangannya menyentuh kulit Sarah, rasa dingin menjalar cepat, lebih menusuk dari biasanya. Kulit itu bukan hanya dingin, tapi terasa kosong, seolah tidak pernah memiliki kehangatan sama sekali. Begitu air menyentuh tubuh Sarah, pandangan Rani tiba-tiba berubah. Ruangan pemulasaran menghilang. Rani berdiri di sebuah tempat sempit dan gelap. Bau busuk menyengat hidungnya. Air hitam mengalir pelan di bawah kakinya. Selokan, dia bisa mendengar suara air kotor, suara serangga, dan napas terengah seseorang di hadapannya. Sarah masih hidup. Sarah meronta, tubuhnya setengah terendam air. Selokan, tangannya dicengkram kuat oleh seorang pria bertato. Lengan pria itu penuh gambar hitam, kasar, terlihat jelas bahkan dalam cahaya redup. Rambutnya cepak, rahangnya mengeras. Matanya laya, penuh amarah dan kepanikan. Wajah itu begitu jelas di mata Rani. Nama itu seperti teriakannya sendiri di dalam kepala Rani. Raffi. Sarah mencoba berteriak, tapi suara itu teredam. Tangannya menampar, mencakar, tapi pria itu terlalu kuat. Cekikan di leher Sarah semakin keras. Matanya terbelalak. Air mata bercampur air selokan. Tubuhnya dipukul, diseret, dibenturkan ke dinding beton. Rani ingin berteriak, ingin menghentikan semuanya, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Lalu semuanya gelap. Rani tersentak keras. Dia kembali berdiri di ruang pemulasaran, dengan tangan masih memegang tubuh Sarah. Air mandi jenazah mengalir di atas kulit dingin itu. Terasa seperti es yang menusuk tulang. Napas Rani memburu. Tubuhnya gemetar hebat. "Ron," suara petugas lain terdengar dari luar. "Kamu nggak apa-apa?" Rani mengangguk cepat, meski tenggorokannya terasa tercekat. "Nggak apa-apa," jawabnya dengan suara dipaksa stabil. Dia melanjutkan pekerjaannya, tapi kali ini dengan perasaan yang jauh berbeda. Setiap sentuhan terasa berat, seolah Sarah masih ingin mengatakan sesuatu. Saat membersihkan bagian leher, jari Rani menyentuh sesuatu yang keras di balik kain. Sebuah liontin. Rani mengangkatnya perlahan. Liontin perak berbentuk hati. Penutupnya bisa dibuka. Dengan ragu, Rani membukanya. Di dalamnya ada foto kecil seorang pria. Rani mengenali wajah itu seketika. Raffi. Dunia terasa berputar. Tangan Rani gemetar saat menutup kembali liontin itu. Pikirannya langsung melayang ke depan gang rumahnya. Sosok pria yang sering duduk di sana sampai larut malam. Ketatapan mata yang selalu terasa salah, seolah menelanjangi siapapun yang lewat. Dia sering melihat Raffi berdiri di depan gang, merokok, melirik ke arah rumah Rani. Beberapa kali senyumnya terasa tidak wajar. Rani selalu berusaha menghindar, mempercepat langkah, dan berpura-pura tidak melihat. Sekarang, semua potongan itu menyatu. Malamnya, Rani pulang dengan perasaan takut yang nyata. Bukan takut yang samar seperti semalam. Ini takut yang jelas, tajam, dan dia mengunci pagar ropet-ropet begitu masuk. Matanya terus mengawasi sekitar, terutama pohon mangga di halaman. Dan firasat buruknya terbukti. Raffi berdiri di depan rumah. Dia bersandar santai di pagar, seolah tempat itu miliknya. Lampu jalan yang redup membuat bayangannya memanjang. Sarap tajam menancap langsung ke mata Rani. "Ngapain lo ngeliatin gue di rumah sakit?" katanya dingin, tanpa basa-basi. Rani berusaha tetap tenang, meski jantungnya berdegup keras.
Gue nggak ngeliatin lo. Raffi mendekat satu langkah. Bau rokok dan keringat menyengat. Jangan sok tahu, ucapnya pelan tapi mengancam. Kalau keluarga lo kenapa-kenapa, nyesel lo. Ancaman itu menggantung di udara. Raffi tersenyum miring, lalu berbalik pergi. Langkahnya santai, seolah tidak baru saja mengucapkan sesuatu yang mengerikan. Begitu Raffi menghilang di ujung gang, Rani mencium bau tanah basah lagi. Bau yang sama seperti semalam. Seperti tanah kuburan yang baru digali. Dari arah pohon mangga, terdengar suara lirih. Tangisan perempuan, pelan, serak, penuh penderitaan. Rani berdiri kaku di teras, menatap ke arah pohon itu. Daunnya bergoyang pelan, meski udara terasa diam. Tangisan itu semakin jelas, seolah datang dari bawah tanah. Dan saat itu, Rani tahu satu hal dengan pasti. Teror ini belum selesai. Malam itu, hujan turun deras tanpa jeda, seolah langit sengaja menumpahkan seluruh isinya ke halaman rumah Rani. Air menghantam atap seng dengan suara berisik yang memekakan telinga. Lampu-lampu di rumah redup, berkedip sesekali, membuat bayangan di dinding bergerak aneh. Rani berdiri di balik jendela kamarnya. Tirai sedikit tersibak, matanya terpaku ke halaman depan. Pohon mangga itu terlihat lebih gelap dari biasanya. Batangnya basah, daunnya berkilau terkena pantulan cahaya lampu jalan. Hujan membuat tanah di sekitarnya lembek. Rani menyadari sesuatu yang membuat dadanya terasa makin sesak. Tanah di pohon itu tampak tidak rata. Ada bagian yang amblas, seperti bekas galian yang ditutup asal-asalan. Air hujan menggenang di cekungan itu, membentuk kubangan kecil yang warnanya lebih gelap dibanding tanah di sekitarnya. Rani menelan ludah. Bau tanah basah kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya, bercampur dengan aroma besi dan sesuatu yang amis. Hatinya berkata bahwa semua ini bukan kebetulan. Sejak kemunculan Sarah, sejak peringatan di rumah sakit, semuanya mengarah ke titik ini. Tiba-tiba, udara di sekitar Rani terasa berubah. Dingin, lebih dingin dari biasanya. Kaca jendela di depannya perlahan berkabut. Meski tidak ada embun di roof, Rani merasakan bulu kuduknya berdiri satu persatu. Lalu dia melihatnya di bawah pohon mangga, berdiri sesosok perempuan. Sarah, bukan seperti yang terakhir kali Rani lihat di meja pemulasaran. Sosok itu berdiri tegak, menghadap ke rumah, tapi wajahnya jauh dari kata tenang. Kulitnya pucat keabu-abuan, penuh goresan dan lebam. Lehernya hitam, bekas cekikan tampak jelas, seperti tali kasar yang membekas permanen. Rambutnya kusut dan basah, menempel di wajahnya yang rusak. Gaun merah bermotif bunga yang dia kenakan robek di beberapa bagian, basah oleh darah dan lumpur yang terus menetes ke tanah. Mata Sarah menatap lurus ke arah Rani, tidak berkedip, tapi penuh tuntutan. Rani mundur setengah langkah, nafasnya tercekat di tenggorokan, bibirnya gemetar, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Lalu suara itu terdengar, bukan dari telinga, tapi langsung di dalam kepala Rani. Di sini, suara Sarah bergema, berat dan dalam. Barang bukti itu, di sini, pandangan Sarah mengarah ke tanah di bawah kakinya. Tepat di bagian yang amblas, Rani menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mulai mengalir tanpa bisa dia tahan. Kejadian kini menyatu sempurna, selokan, pembunuhan, ancaman, pohon mangga. Raffi sengaja memilih tempat ini, tempat yang dia pikir aman karena berada tepat di depan rumah orang yang tidak akan pernah dicurigai. Suara langkah kaki terdengar dari arah gang, tertutup sebagian oleh derasnya hujan. Rani menoleh, jantungnya kembali berdegup keras. Raffi muncul dari kegelapan, wajahnya pucat, jauh dari sikap santai yang biasa dia tunjukkan. Rambutnya basah oleh hujan, menempel di dahi. Napasnya terengah. Di tangannya tergenggam sebuah linggis. Matanya bergerak liar, menatap halaman, pohon mangga, lalu ke arah rumah Rani. Dia melihat tanah yang amblas. Bangsat, gumamnya pelan. Raffi melangkah cepat ke bawah pohon mangga, tidak menyadari bahwa Sarah berdiri tepat di depannya. Atau mungkin dia menyadarinya, tapi pikirannya menolak untuk menerima. Dengan panik, dia mulai menggali tanah yang lembek itu. Linggis menghantam tanah berulang kali, bercampur air hujan dan lumpur. Rani menatap dari balik jendela.
tubuhnya gemetar hebat. Dia ingin berteriak, ingin memanggil polisi, tapi suaranya seperti terkunci. Saat itulah Sarah bergerak. Tubuhnya perlahan berubah. Gaun merahnya menggelap. Darah mengalir lebih deras dari bekas luka di leher dan dadanya. Wajahnya merekah terbuka, memperlihatkan luka-luka yang lebih dalam, lebih mengerikan dari apapun yang bisa dibayangkan. Matanya menghitam sepenuhnya. Sarah berdiri tepat di belakang Raffi. Raffi berhenti menggali tubuh Nia kaku. Linggis jatuh dari tangannya, tenggelam sebagian di lumpur. Dia membuka mulut untuk berteriak, tapi yang keluar hanya suara tercekik. Mengangkat tangannya tanpa menyentuh Raffi, tubuh pria itu terangkat dari tanah. Kakinya menggantung, bergetar hebat, tangannya kaku, jari-jarinya mencengkeram udara kosong. Wajahnya memerah, matanya melotot ketakutan. "Jangan," Raffi mencoba berbicara, tapi suaranya patah. Gue nggak sengaja." Sarah mendekat. Wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Raffi. Bau darah dan lumpur semakin pekat. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Suara Sarah menggema. Kali ini terdengar jelas, bahkan di tengah hujan. "Kamu mengubur aku. Kamu mengubur kebenaran." Tubuh Raffi bergetar makin hebat lalu terkulai. Dia jatuh ke tanah dengan suara berat, tapi tidak bergerak lagi. Matanya terbuka, menatap kosong ke langit yang diguyur hujan. Tubuhnya lumpuh, seperti boneka yang talinya diputus. Beberapa menit kemudian, suara sirina memecah malam. Lampu merah dan biru berkelebat, memantul di dinding rumah dan batang pohon mangga. Polisi datang setelah laporan anonim masuk. Rani tidak pernah tahu siapa yang menelepon. Mungkin tetangga, mungkin Sarah sendiri. Polisi menggali tanah di bawah pohon mangga. Tidak butuh waktu lama. Dari dalam tanah, mereka menemukan ponsel milik Sarah yang masih terbungkus plastik, serta baju berdarah yang sudah mulai membusuk. Semua bukti yang cukup untuk menjerat Raffi. Raffi dibawa pergi dengan tandu. Masih hidup, tapi tatapannya kosong. Tidak ada perlawanan, tidak ada kata-kata. Sarah berdiri di bawah pohon mangga, menatap semua itu dengan tenang. Perlahan, tubuhnya memudar, menyatu dengan hujan dan tanah. Beberapa hari kemudian, hujan berhenti. Rumah kembali sepi, tapi kali ini dengan rasa lega yang aneh. Rani kembali ke ruang pemulasaran. Udara di sana masih sama dinginnya, tapi tidak lagi terasa menekan. Di atas meja besi, tubuh Sarah terbujur rapi. Sudah bersih, sudah tenang. Luka-lukanya tidak lagi terlihat mengerikan. Wajahnya tampak damai. Rani membuka kain kafan dengan hati-hati. Dari saku kecil, dia mengeluarkan liontin perak berbentuk hati. Liontin itu terasa hangat di telapak tangannya. Tidak dingin seperti sebelumnya. Rani memasangkan kembali liontin itu ke dalam kain kafan, tepat di atas dada Sarah. "Sekarang kamu bisa pergi," bisik Rani pelan. Suaranya bergetar, tapi penuh keikhlasan. Untuk sesaat, Rani merasa udara di ruangan itu berubah. Lebih ringan, lebih hangat. Di sudut pandang matanya, Rani melihat bayangan Sarah berdiri. Kali ini wajahnya utuh, tidak ada luka, tidak ada darah. Gaun merahnya bersih. Sarah tersenyum lembut ke arah Rani. Untuk terakhir kalinya, lalu bayangan itu menghilang. Sejak hari itu, Rani memahami sesuatu yang tidak pernah dia sadari sebelumnya. Tugasnya bukan sekadar memandikan jenazah dan mempersiapkan tubuh untuk perpisahan. Terakhir, tugasnya adalah menjadi saksi. Saksi terakhir bagi mereka yang sudah tidak bisa berbicara. Bagi mereka yang kebenarannya dikubur bersama tubuh mereka. Pohon mangga di halaman rumah kini selalu berbuah lebat. Buahnya manis, besar, dan tidak pernah gagal panen. Tapi Rani tidak pernah lagi berdiri terlalu lama di bawahnya. Cedak, duduk di sana sendirian. Karena dia tahu, di bawah akar yang kuat itu, pernah ada kebenaran yang dikubur. Dan tidak semua yang sudah pergi benar-benar meninggalkan dunia ini begitu saja.